Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PBG dalam jabatan tahun 2022. Saya bernama Jainura dengan nomor NIM 211222529. Saya sebagai guru Mapel Akidah Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan B3 tahun 2022. Pada hari ini, Selasa tanggal 10 Januari, saya melaksanakan praktek video pembelajaran uji kinerja. Semoga video ini berjalan dengan baik dan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Kemudian, apakah hari ini kalian sudah membersihkan kelas? Sudah. Tidak ada lagi sampah yang berserakan? Baik, semoga hari ini mengikuti pembelajaran akan bertambah lebih semangat walaupun dalam keadaan yang semakin siang, hari semakin siang. Kemudian sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Siap, berdoa mulai. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Zidni ilman warzuqni fahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar akidah akhlak hari ini, kita akan menyanyikan lagu nasional kebangsaan Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Silakan untuk berdiri. Patriot proklamasi.
berkorban untukmu. Pancasila dasar Silakan duduk kembali. Ya. Tadi setelah menyanyikan lagu nasional kebangsaan kita, sekarang Ibu akan mengabsen kehadiran kalian dulu. Ya. Pertama, Muhammad Yusuf Alfaik. Kedua, Maulida Lantabur, Wilda Zakia, Adam, Hendra Julianto, Jessica, Zulfani Aziza, Viola, Naura, Desi Puspitasari, Siti Khalifah, Deva Damayanti. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran akidah akhlak hari ini tentang kalimat tarji, Ibu akan bertanya terlebih dahulu pada kalian, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu yang lalu? Tentang apa? Ya, tentang adab bertamu. Yang lain? Yang lain ada? Adab bertamu ala Rasul. Baik, sebelum kita lanjutkan, Ibu akan memberikan motivasi kepada kalian bahwa di balik kesusahan akan ada kemudahan. Di balik kesulitan, kesusahan akan ada kesabaran. Maka jadilah orang yang sabar. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tentang mengetahui apa arti kalimat tarji. Kemudian kapan kita harus mengucapkan kalimat tarji. Kemudian tujuan kompetensi yang akan kita capai adalah setelah kita mengetahui arti kalimat tarji, maka pada saat kapan kalimat tarji itu harus diucapkan. Kemudian di saat kita terkena musibah, disitulah Allah akan menguji manusia. Setelah itu ada hikmah yang harus diambil dari setiap musibah. Nah, anak-anak, inilah video yang akan kita pelajari hari ini. Kalian boleh melihat tayangan video tersebut. Tarjiyah dalam pelajaran akidah akhlak untuk kelas 5 madrasah ibtidaiyah. Seperti yang kita ketahui bahwa kalimat thayyibah artinya adalah kalimat yang baik. Apa yang akan kita pelajari? Yuk kita belajar bersama-sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberuntungan atau musibah sesuai kehendaknya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang menginginkan datangnya musibah. Namun atas kehendak Allah semuanya dapat tertimpa musibah. Apabila kita tertimpa musibah, maka kita dianjurkan untuk membaca kalimat tarjih. Kalimat tarjih adalah kalimat yang berbunyi Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kita adalah milik Allah dan pasti akan kembali padanya. Perhatikan gambar di samping dan amatilah.
Jawablah pertanyaan berikut ini. Setelah memperhatikan video yang ditayangkan tadi, maka di sini Ibu akan menjelaskan apa itu kalimat tarji. Kalimat tarji, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kalimat tarji. Pengertian kalimat tarji. Kalimat tarji merupakan wujud penyerahan diri manusia atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak mengambil manusia miliknya, dan hanya Allah yang berhak mengambilnya. Oleh sebab itu, manusia harus bisa pasrah menghadapi takdir Allah. Manusia juga harus bisa sabar dan ikhlas menghadapi musibah yang datang menimpa. Barang siapa yang tertimpa musibah, kemudian menghadapinya dengan sabar dan ikhlas, maka ucapkanlah dengan mengucap kalimat thayyibah tarji, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ada juga selain pengertian kalimat tarji, ada juga saat atau waktu kapan ketika kalimat tarji itu diucapkan. Nah, yang pertama, waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah tarji. Yang pertama adalah menerima musibah. Ketika kita menerima musibah, musibah itu apa saja bentuknya? Banyak. Maka ucapkanlah kalimat tarji. Yang kedua, mendengar kabar berita duka cita. Apa contohnya? Orang meninggal dunia, maka ucapkan kalimat tarji. Yang ketiga, terjadi kecelakaan. Kecelakaan ya, mau kecelakaan pesawat, mau kecelakaan apa? Ya, pokoknya yang berbentuk kecelakaan ya. Apakah itu pesawat terbang atau kapal laut atau misalnya kendaraan bermotor ya roda 4. Nah, kalau dia sudah berbentuk kecelakaan, maka ucapkan kalimat tarji. Yang keempat, terjadi bencana alam. Hendra, yang keempat terjadi bencana alam. Baru tadi yang dimaksud Hendra adalah banjir itu ya, longsor, gunung meletus. Nah, itu bentuk terjadinya bencana alam. Maka ucapkan kalimat tarji. Kemudian yang kelima, terpeleset atau jatuh. Kalian naik sepeda, goes, klek, jatuh. Nah, maka ucapkan kalimat tarji. Sebenarnya bukan terpeleset atau jatuh. Pokoknya yang berbentuk kalian jatuh ya, itu maka ucapkan kalimat tarji. Yang keenam adalah kehilangan barang. Pernah nggak kehilangan barang? Ingat nggak sama kalimat tarji? Enggak. Apa yang diingetin? Apa yang kalian ingat kalau barangnya hilang? Yang pertama nangis. Nah, nangis. Kebanyakan orang kalau barang hilangnya suatu barang, pasti dia akan menangis. Coba tenangkan diri dengan membaca kalimat tarji. Ya. Kemudian setelah waktu ada juga bentuk musibah yang Allah berikan kepada manusia itu. Ada satu musibahnya. Setelah itu ada musibah yang diberikan kepada Allah itu. Ada beberapa. Ya, ada 3 musibah yang diberikan kepada Allah kepada manusia itu. Satu diantaranya adalah sebagai cobaan atau ujian. Ya, bukan semata-mata Allah itu ngasih cobaan karena dia orang miskin. Bukan. Karena dia orang kaya. Memang orang kaya diuji dengan kekayaannya.
Nah, itu ya. Orang miskin diuji ya dengan kemiskinannya. Jadi semua itu adalah bentuk ujian. Tinggal orang yang beriman ini ikhlas atau tidak. Kalau orang beriman, dia pasti akan ikhlas, akan sabar kalau menerima ujian. Yang kedua, yang kedua adalah sebagai teguran diberikan kepada orang beriman yang melakukan kesalahan. Kamu dikasih musibah, ada yang berupa bentuk teguran. Tuh ya, misalnya apa? Orang kaya yang nggak mau bersedekah, itu dikasih teguran sama Allah. Barangkali apa? Hartanya akan habis dalam waktu sekejap. Nah, itu berupa ujian, berupa teguran. Kemudian yang ketiga, ada lagi yang ketiga adalah sebagai azab atau siksa diberikan kepada orang yang selalu berbuat maksiat kepada Allah. Ada juga tuh, Allah ngasih ujian tapi dia berbentuk siksaan. Kenapa? Kok berbentuk siksaan? Biasanya orang itu selalu berbuat maksiat. Paham anak-anak? Nah, sekarang ada hikmah. Setelah kita dikasih musibah berupa ujian apa saja yang diberikan oleh Allah, ada hikmah di balik ujian itu. Ya, apa hikmahnya? Yang pertama, ikhlas enggak sih manusia ini dikasih ujian? Iya, harus ikhlas dan tawakal kepada Allah. Yang kedua, bersabar atas ujian hidup. Tapi kebanyakan manusia dikasih ujian tidak sabar, marah-marah. Iya, kecewa kata si Hendra. Yang ketiga, mendapat keberkahan atau kebaikan yang sempurna dari Allah. Lihat dulu apa dia sabar atau tidak, ikhlas atau tidak. Kalau tidak ikhlas, tidak sabar, tidak akan mendapatkan kebaikan. Tetapi sebaliknya, kalau yang diberi musibah ini orangnya ikhlas, orangnya sabar, maka akan diberikan kebaikan. Yang keempat, mendapat rahmat atau karunia dari Allah. Yang keenam, mendapat petunjuk dari Allah. Yang ketujuh, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang kedelapan, terhindar dari sifat sombong dan angkuh. Dari sekian yang sudah Ibu jelaskan, ada pertanyaan yang mau kalian sampaikan kepada Ibu? Saya, Bu. Ya, Maulidah. Iya, Maulidah. Apa manfaat musibah bagi orang yang soleh? Bagus pertanyaannya. Banyak manfaatnya kalau orang yang soleh diberi musibah itu. Ya, ibu katakan tadi. Dia sabar atau tidak menerima musibah itu. Kalau dia sabar, maka dia akan diberikan atau akan mendapatkan kebaikan. Paham Maulidah? Paham. Yang lain ada? Tidak. Sekarang Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Ya, Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Mengapa orang yang sabar itu diberikan ujian? Ya, Wilda? Karena orang yang bersabar dalam menerima musibah dari Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan mendapat ganti yang lebih baik dari Allah. Iya, beri tepuk tangan pada Maulida. Iya, terima kasih Wilda atas jawabannya. Ya. Baik, setelah semua sudah dijelaskan tentang materi
pembelajaran akidah akhlak hari ini, maka selanjutnya Ibu akan memberikan tugas berupa diskusi. Ya. Masih ingat diskusinya berupa apa? Modelnya apa model diskusinya? Iya, model TGT. Apa itu TGT? Iya, Tim Games Turnamen. Nah, yaitu setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, kemudian dari setiap kelompok ini nanti perwakilan kelompok boleh mengambil kertas soal yang sudah Ibu siapkan untuk didiskusikan. Siap? Siap. Oke. Dipersilakan kepada perwakilan kelompok untuk mengambil kertas soal yang sudah Ibu sediakan. Iya. Didiskusikan terlebih dahulu. Ya. Sudah selesai? Ya, boleh menyuarakan yel-yel. Nanti. Kelompok berapa? Sini. 1. Di sini nanti. Yang kuat kalau mau menyuarakan yel-yel yang kuat.
Ya, terima kasih kalian anak-anak, pada pinter semua ya mengerjakan diskusi. Ini yang paling banyak nih kelompok berapa nih? Iya, berikan tepuk tangan kepada kelompok 2. Iya. Kemudian selanjutnya kelompok berapa nih? Ini. Ya, yang ketiga kelompok 1, yang keempat kelompok 3, ya. Ya, yang jelas kalian sudah mengerjakan diskusi dengan baik, dengan semangat. Semoga nanti seterusnya akan lebih baik lagi dan mendapatkan nilai yang bagus. Terima kasih pada anak-anakku sekalian telah melakukan kegiatan diskusi ini. Masih semangat? Masih semangat ya. Nah, Ibu akan memberikan ice breaking kepada kalian. Tahu ya ice breaking ya? Iya. Kita nyanyi-nyanyi dulu atau gerak-gerak dulu? Hah? Ya, coba berdiri semua. Kita akan melakukan ice breaking. Yang kemarin ya. Digerak-gerakkan, tangannya ke kiri, digerak-gerakkan, tangannya ke depan, digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol digoyang. Ulangi. 1, 2, 3, tangannya ke kanan, digerak-gerakkan, tangannya ke kiri, digerak-gerakkan, tangannya ke depan, digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol digoyang, twing-twing. Oke. Terima kasih. Ya, kalian sekarang ya akan memberikan kesimpulan. Siapa di antara kalian yang bisa memberikan kesimpulan tentang pembelajaran hari ini, pelajaran akidah akhlak, yaitu kalimat tarji? Siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan. Saya, Bu. Iya, Jessica. Untuk lebih ikhlas dan sabar dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, agar manusia itu lebih ikhlas dan sabar. Yang lain? Oh ya, Arma. Mendapat keberkahan dan rahmat dari Allah. Ada lagi yang lain? Ya. Mendapat petunjuk dari Allah. Nah, itu adalah beberapa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tentang akidah akhlak kalimat tarji. Nah, setelah itu Ibu akan memberikan refleksi dan penugasan kepada kalian untuk dikerjakan secara kelompok. Masih semangat? Nah, baik, Ibu akan memberikan penugasan dan refleksi pada kalian semua untuk dikerjakan bersama-sama dengan kelompoknya. Ya, silakan. Silakan.
Bagaimana? Sudah semua? Sudah, Bu. Ya. Yang sudah boleh dikumpulkan. Ya. Ya. Terima kasih. Ya. Sudah semua? Oh, masih ada. Ya. Terima kasih kalian sudah mengerjakan penugasan hari ini. Baik anak-anak, karena pembelajaran kita hari ini telah selesai, kemudian Ibu akan memberikan tugas untuk minggu yang akan datang. Yaitu Ibu akan memberikan tugas berupa penulisan kalimat tarji di karton yang besar, ya, untuk dijadikan sebagai media pembelajaran di kelas. Mau? Baik, setelah semuanya sudah berjalan pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, terlebih dulu berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.